Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang masih menyimak Sholawat Channel, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku Mizanul Hikmah. Khairu ummati ajahaduhum fid dunya waraghabuhum fil akhirah. Jadi kata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah yang paling zuhud di antara mereka di dunia dan yang paling menyukai kehidupan akhirat. Jadi sudah pasti bahwa yang disegerakai oleh Rasulullah SAW di antara umatnya, umat itu kan umat Islam yang dari sejak masa kenabian Rasulullah SAW yang masuk Islam sampai nanti akhir zaman, akhir menjelang kiamat itu umat Islam yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW yang berikrar syahadah Allah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, itu umat Islam. Nah, yang paling terbaik, yang baik di antara umatku, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling zuhud. Zuhud itu artinya yang dia tidak terikat dengan dunia dan dia terikatnya dengan akhirat dan menyukai kehidupan akhirat. Menyukai artinya dia betul-betul fokus, mengkonsentrasikan, bahkan urusan dunia pun dikhususkan untuk akhirat. Misalkan ketika dia mengajar itu karena lillahi ta'ala, bukan karena lillahi mani atau lillahi pulus misalkan begitu. Tidak, karena misalkan ya mengajar ini dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan, berkhidmat pada dengan menyebarkan ilmu dan juga berupaya untuk dapat keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mengajar adalah perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Nah, kemudian misalkan kita masuk kepada yang kedua, masih dari Rasulullah SAW, khairu ummati man hadama syababahu fi ta'atillah wa fatama nafsahu an laddatid dunya wa tawallaha bil akhirah. Inna jazaahu 'alallahi a'la maratibil jannah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Ingat ya, jadi sebaik-baik umatku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyapih dirinya dari kesenangan dunia. Jadi tidak terlalu fokus dengan dunia, tapi dia betul-betul mengambil bagiannya saja dari dunia dan takut akan siksa akhirat. Nah, dia betul-betul konsentrasi dan melakukan kegiatan-kegiatan itu karena ingin mendapatkan keriduan, dan dia takut kalau melakukan keburukan-keburukan sehingga nanti di akhirat menjadi lebih repot lagi. Sesungguhnya balasannya bagi yang melakukan itu di sisi Allah adalah mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di surga. Jadi kalau misalkan anak muda yang menghabiskan waktunya semasa mudanya dalam ketaatan kepada Allah sampai masa tuanya, kemudian menghindar dari urusan-urusan kesenangan dunia dan memfokuskan dirinya kepada akhirat, dalam arti takut dengan siksa neraka di akhirat, maka dia termasuk orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Baik, kita akan lanjut lagi pada 268, masih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Khairu ummati man idza sufiha alaihim ahtamalu atau ihtamalu wa idza juniya alaihim ghafaru wa idza udu sabaru. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pada kita, bersabda, sebaik-baik umatku adalah jika mereka dianggap bodoh. Jadi jika bodoh, kalau ada umat jadi seperti umat Islam dianggap bodoh, di antara umat Islam ada yang dianggap bodoh, mereka bersikap tabah. Jadi yang dianggap bodoh itu dia bersikap tabah, menahan diri. Jika mereka dianggap gila, mereka memaafkannya. Maklum ya, harus dimaklumi kalau orang gila, atau misalkan dia kok gila belajar, dia kok gila berkhidmat gitu ya, gitu.
dimaafkan saja, atau menyebut dia orgil, memaafkan saja. Dan jika mereka disakiti, mereka bersabar. Jadi ciri orang yang umat terbaik dari umatnya Rasulullah SAW itu, dia tabah, kemudian dia pemaaf, yang ketiga adalah sabar. Nah, itu kunci dari Rasulullah SAW yang perlu kita pegang sebagai bukti bahwa kita umat Rasulullah SAW, sehingga kita meneladani, mengambil pelajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita, supaya kita menjadi khairu ummati, khairu ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.